Kali ini kita mau bedah bareng-bareng sebuah ide besar dalam dunia pendidikan. Gimana caranya kita bisa mengubah ujian dari yang tadinya cuma sekedar hafalan menjadi sebuah pengalaman belajar yang beneran punya makna. Yuk kita mulai. Oke, kita mulai dari kutipan yang keren banget ini ya. Kata Wiggins dan McTighe, asesmen itu adalah cara kita hari ini buat ngerti gimana caranya kita harus mengajar lebih baik lagi besok. Jadi intinya, asesmen itu bukan buat ngejudge di akhir. Justru ini tuh semacam feedback buat perbaikan terus-menerus. Nah, ini dia nih pertanyaan intinya. Kalau ujian cuma nuntut murid buat nyebutin lagi tanggal, nama, dan fakta-fakta, sebenarnya kita lagi ngajarin mereka buat apa sih? Apa kita cuma ngajarin mereka jadi mesin fotokopi? Ini kayaknya frustrasi yang dirasain banyak orang deh, baik itu murid maupun guru. Sekarang, yuk kita bedah lebih dalam masalah utamanya. Kenapa sih ujian yang isinya hafalan melulu ini kayaknya susah banget dihilangin? Dan apa sebetulnya dampaknya? Ada satu konsep kunci nih, namanya washback effect. Gampangnya gini, apa yang diujikan, ya itu yang akan diajarkan dan dipelajari. Kalau ujiannya nuntut hafalan, ya udah, guru bakal fokus ngajar buat hafalan, dan murid bakal fokus belajar buat hafalan. Jadinya kayak lingkaran setan yang nggak produktif, di mana tujuannya bukan lagi pemahaman, tapi sekedar lolos ujian. Oke, kita udah lihat masalahnya dengan jelas kan? Sekarang saatnya kita coba putar balik. Kita geser fokus kita dari masalah menuju awal dari sebuah solusi. Nah, ini pertanyaan yang fundamental banget. Gimana caranya kita bisa tahu kalau seorang siswa itu benar-benar paham, bukan cuma hafal mati buat ujian? Jawabannya ada di cara kita menilai mereka. Ini dia perubahan mindset yang paling krusial. Kita perlu bergeser dari assessment of learning atau assessment yang tujuannya menghakimi hasil belajar di akhir menjadi assessment for learning, yaitu assessment yang jadi bagian dari proses untuk memperbaiki pembelajaran itu sendiri. Beda banget kan? Coba deh kita lihat tabel ini, perbedaannya kelihatan jelas banget. Assessment of learning itu ibaratnya foto sekali jepret di akhir semester. Udah gitu aja. Sedangkan assessment for learning dan S-learning itu lebih kayak video. Dia merekam seluruh proses pertumbuhan siswa. Guru bisa pakai ini buat benerin cara ngajarnya. Dan siswa juga bisa belajar buat ngatur cara belajarnya sendiri. Jadi jauh lebih hidup prosesnya. Nah, ada konsep yang benar-benar membalik logika umum. Namanya backward design. Biasanya kan kita mulai dari mau ngajar materi apa. Kalau ini kita mulai dari belakang. Pertanyaan pertamanya, di akhir nanti bukti pemahaman apa yang kita harapkan dari siswa? Kalau itu sudah jelas, baru kita rancang asesmennya, terakhir baru kita susun aktivitas belajarnya. Jadi semua kegiatan itu tujuannya jelas, yaitu membawa siswa ke tujuan akhir. Logis banget kan? Sekarang kita masuk ke menu utamanya nih, solusi yang dari tadi kita bicarakan. Assessment authentic. Sebenarnya ini apa sih? Definisi ini jelas banget. Asesmen autentik itu bukan soal-soal abstrak, tapi ngasih tugas yang mencerminkan tantangan di dunia nyata. Jadi, siswa nggak cuma ditanya, apa yang kamu tahu, tapi lebih ke apa yang bisa kamu lakukan dengan pengetahuanmu itu. Persis seperti tantangan yang dihadapi orang dewasa kompeten. Nah, ini ciri-cirinya. Tugasnya itu kompleks, bukan pilihan ganda. Dia meniru tantangan beneran, bukan soal yang dibuat-buat. Siswa diminta menciptakan sesuatu, bukan cuma milih jawaban, dan yang dinilai itu nggak cuma hasil akhirnya, tapi juga prosesnya. Paling penting, kriterianya transparan dari awal. Biar makin kebayang, lihat deh contoh-contoh ini di kelas sejarah. Daripada ujian tanggal, siswa diminta mewawancarai saksi sejarah, bikin pameran museum virtual, atau bahkan bikin film dokumenter. Ini bukan lagi soal hafalan kan, ini tentang menjadi sejarawan cilik. Oke, konsepnya menarik banget. Tapi gimana cara bikinnya? Yuk kita lihat beberapa perangkat praktis yang bisa banget membantu. Ini kerangka kerja yang sangat berguna. Namanya GRASPS. Ini memaksa kita buat mikir lebih dari sekedar bikin makalah. Siapa peran siswa? Siapa audiensnya? Situasi spesifiknya apa? Kerangka ini bikin tugas jadi jauh lebih hidup dan bermakna. Kalau tugasnya kompleks, gimana cara menilainya biar adil? Nah, jawabannya adalah rubrik. Rubrik itu bukan cuma alat buat ngasih nilai loh. Ini adalah alat instruksional yang ngasih tahu ke siswa, seperti inilah karya yang baik itu. Nah, ini contohnya, rubrik analitik.
Lihat deh gimana penilaiannya dipecah jadi komponen-komponen yang spesifik kayak kualitas tesis dan penggunaan bukti. Ini bisa ngasih feedback yang sangat jelas ke siswa di mana letak kekuatan dan kelemahan tulisan mereka. Singkatnya, ada 2 jenis rubrik utama. Analitik, yang detail dan bagus banget buat ngasih masukan perbaikan. Dan holistik, yang lebih cepat karena menilai karya secara keseluruhan. Dua-duanya punya fungsinya masing-masing. Di bagian akhir ini, yuk kita angkat diskusinya ke level yang lebih tinggi. Ini bukan cuma soal teknik, tapi tentang refleksi kita sebagai seorang pendidik. Nah, ini dia poin krusialnya. Cara kita menilai itu adalah cerminan paling jujur dari apa yang kita yakini penting dalam pendidikan. Kalau kita menilai hafalan, ya artinya kita percaya hafalan itu penting. Tapi kalau kita menilai kemampuan analisis dan berargumen, berarti itulah yang kita hargai. Kita tutup dengan pertanyaan untuk direnungkan ya. Kalau seandainya ada seseorang yang cuma melihat kumpulan ujian dan tugas yang Anda berikan, apa kira-kira kesimpulan yang bakal dia tarik tentang filosofi mengajar Anda? Ini pertanyaan yang dalam banget buat direnungkan oleh kita semua, para pendidik. Terima kasih sudah menyimak.